Halo semua, perkenalkan nama saya Alfonso Samoset dengan NIM 23105128086 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas UPNVJ Veteran UPNVJ Jakarta akan membacakan tugas baca 2 dari mata kuliah filsafat, yaitu pengantar filsafat epistemologi. Baiklah. 3. Sumber pengetahuan, rasionalisme, empirisme, dan sintesis Kantian dari K.S. Sanggeta. Pengantar. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin seperti emosi, dan 5 indera luar yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa atau dalam bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman kita saat terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori atau dalam bahasa Latin untuk dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris atau berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan itu, menurut mereka, dapat ditangkap melalui akal semata, tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori atau dalam bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi, dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal, jika bukan dari pengamatan atau pengalaman? Rasionalis cenderung menyukai inatisme, yaitu keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dari dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini, ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Satu, penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz dari tahun 1646 sampai 1716. Dua pemikiran rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada beberapa cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa
bersumber dari luar, dan beberapa lainnya dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang di 1641, 1985, yaitu meditasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah diabadikan dengan, mohon maaf, maksud saya, Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada dalam diri kita, meskipun tidak selalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran yang mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebutkan ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kekumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya, seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada pikiran dasar, maksud saya pikiran sadar yang aktual. 1705, 2017, kata pengantar. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman yang sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, tahun 1632 sampai 1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme Skotlandia David Hume 1711 sampai 1776, Locke menunjukkan bahwa empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya, ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inatis dari keberadaan Locke dengan menunjukkan bahwa anak-anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika di dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya
dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaannya. Tetapi ini tidak berarti semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak ada apapun dalam pikirannya yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadarinya bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran kita karena Anda tidak dapat mengingatnya. Namun, ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi, ia pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada dalam pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan keberadaan matematis. Jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku ke semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menan- dia menantang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya atau ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non bawaan hanya bersifat kontingen atau mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya atau dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bahwa pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan bagi para empiris, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasar pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, kita tidak perlu bergantung pada keduanya. Maka, kita cukup mengandalkan indera kita karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sesederhana ya sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pernyataan berikut adalah apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang membandai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melaluinya kita sadari, kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung, seperti Putri Duyung pada tahun 1960, 2017, buku ketiga, bab 3, paragraf ke-19. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita mengalaminya, maksud saya kita mengalami secara langsung. Bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan.
pada 1690-2017, buku kedua bab 3 paragraf kelima. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita akan dapat membayangkan peridoyong sayap ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. 1690-2017, buku kedua, bab kedua, dan ketujuh. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian. Contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Hume, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup seperti terima langsung dari pengalaman indera. Umi juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan dalam atau keluar, yang menjadikannya samar atau lemah. Coba bandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. 1748-2017 bagian 1 dan 2. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak akan ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seseorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi, tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun, ia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa kecenderungan-kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan Descartes, bahwa ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak seorang pun dari kita mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki orang-orang di sekitar kita. 1748, 2017, bagian 1 dan 11. Mengingat bahwa ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi, ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide, bawaan, dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun itu tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan seperti yang akan kita lihat. Rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Maaf. Kesadaran konsep-konsep umum. Mensadari konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya, kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak, seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian, yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula, konsep-konsep relasional seperti di atas, di antara, sama, dan sejenisnya, diwujudkan bukan hanya dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya, tidak ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep relasional ini.
kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan, satu dikurangi satu sama dengan nol, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak dan relasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir, pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterimanya dan untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ide ini menantang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi. Kesegaran dan sifat langsung sensasi, kesan dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita singkat membongkar ide ini. Pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini. Kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu, bahwa jika Anda bermimpi detik ini, dan tidak ada buku nyata di depan mata anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda memiliki sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tersebut. Misalnya, Anda mungkin dapat melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau, metalik, atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dan menggambarkan sensasi Anda, tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang di sini dan saat ini Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant 1724 sampai 1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima dalam konsep yang ada dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau mempertimbangkannya bahwa kita juga dapat melihat objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi negasi, partikular universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi, kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kan berpendapat oleh karena itu, ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas dan kualitas dan sejenisnya dipresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur, jembatan, atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini juga memerlukan input atau objek persepsi atau objek kesadaran langsung yang disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkapkannya, objek persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Nah, 1781, 1998, 209. Sejauh ini kita melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendental Kant atau demikian pandangan disebut mencapai keseimbangan mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir dalam pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang paling mempengaruhi Kant. Pengaruh sintetik a priori.
Descartes berpikir bahwa akal saja tidak dapat memberikan kepastian bagi pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi atau jenis penalaran yang kebenarannya kesimpulannya dijamin oleh kebenaran premisnya harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan masukkan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipersiapkan dari bukti indrawi, kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hume berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan di antara ide-ide yang telah kita peroleh melalui pengalamannya. Misalnya, seorang ibu adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Misalnya proporsi bahwa lingkaran itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti bersifat niscaya atau pasti yang penyangkalannya atas mengarah pada kontradiksi. Mereka juga dikenal secara a priori. Karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Pada alasan ini, hubungan ide dan deduksi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substantif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam premis-premis argumen deduktif yang kesimpulannya eksplisit, membuatnya eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini memiliki pengalaman tentang panas dari api, tapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Mungkin kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap masa depan akan menyerupai masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberi kita kebenaran a posteriori, yang secara kontingen benar, penyangkalan atasnya dapat dipahami tanpa kontradiksi. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi, ia menambahkan informasi baru yang substantif ke pengetahuan kita yang telah ada, tidak seperti hubungan ide-ide sebagai rasionalis pada awal. Sebagai seorang rasionalis pada awalnya, kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai menurut Kant. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut sebagai kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalam atau menyerupai arti dari subjek. Misalnya pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat pada subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan ada pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti dari subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran itu tanpa kontradiksi. Kalimat yang seperti itu selalu benar, yang berarti bahwa dia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena kita tidak perlu memeriksa dunia untuk mengetahui apakah ia benar. Kebenaran analitik dapat diketahui secara a priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak terkandung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan dan karena itu bersifat a posteriori. Walaupun seperti yang akan segera kita lihat, kan berpendapat ini tidak berlaku untuk semua kebenaran sintetik. Misalnya pertimbangan proporsi, George C. Bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang
jadi seorang bujang dan penulis, dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini. Karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kan berpendapat bahwa kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini mengandaikan bahwa dunia itu sendiri yang memberi kita informasi dan konsep terstruktur dengan cara memungkinkan keterpahaman atau intelligibility. Cara-cara tertentu di cara-cara tertentu dunia harus terstruktur ruang, waktu, dan hubungan sebab akibatnya. Misalnya, menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat. Ia bersifat sintetik, dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori, kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia, kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak kenal, sekarang ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Ini kemudian ada tabel 3.1 yaitu kategori-kategori pengetahuan. Pembeda epistemologis, analitik, niscaya, hubungan ide-ide, sintetik, atau kontingen materi dan fakta, a priori versus a posteriori. A posteriori atau empiris, kategori pengetahuan analitik a posteriori, signifikasi menerima perhatian minimal karena ia bukan sumber dari perselisihan dalam perdebatan filsafat. Kategori pengetahuan sintetik dan a posteriori, signifikasi ditekankan oleh kaum empiris. Contoh, contoh untuk analitik atau niscaya kebenaran matematis misalnya bahwa rasio keliling lingkaran dengan diameternya lebih dari 3 yang dipelajari oleh pengukuran fisik, kalkulator atau testimoni dari sumber terpercaya, meskipun kebenaran semacam itu umumnya dianggap bersifat analitik, kan tidak setuju dan menganggapnya bersifat sintetik. Untuk sintetik atau kontingen, contohnya, kebenaran tentang dunia eksternal yang diketahui secara langsung melalui indera atau pendidikan ilmiah. Kemudian untuk analitik, ada kategorinya itu analitik a priori. Sedangkan untuk sintetik, ada kategori pengetahuannya sintetik a priori. Untuk a priori rasional, signifikasi ditekankan kaum rasionalis. Kemudian untuk sintetik a priori, signifikasinya kategori kontroversial yang dipostulatkan oleh sintetis Kantian. Meskipun kebenaran dalam kategori ini bersifat kontingen dalam pengertian logika yang signifikasi kategori kontroversial yang dipostulatkan oleh sintetis Kantian. Meskipun kebenarannya dalam kategori ini bersifat kontingen dalam pengertian logika yang ketat atau penyangkalan atasnya tidak bersifat kontradiktoris secara logis, kan mengklaim ada semacam keniscayaan metafisik untuknya karena kebenaran dalam kategori ini berlaku universal dan bersifat kekal. Kemudian untuk analitik a priori yaitu contohnya logika murni,
Pernyataan-pernyataan yang benar menurut definisinya yang diketahui dengan memahami maknanya. Kemudian untuk sintetik a priori, kandidatkan aksioma geometri Euclid, sifat dasar ruang atau waktu, kebenaran metafisik, dan kebenaran moral. Masih ada pertanyaan bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintetis. Yang kan maksud sebagai sintetis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda atau elemen kognisi bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kan menjelaskan tiga sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam konsep. Bagikan pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis reproduksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar dan sintesis pengenalan dan suatu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama, kita membentuk konsep tentangnya. Mengetahui sesuatu sebagai suatu kesatuan objek. Di bawah sebuah konsep berarti melekatkan makna pada persepsi. Keterikatan makna inilah yang disebutkan sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagikan kemungkinan apersepsi membutuhkan dua jenis kesatuan. Pertama, data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus mempresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau disebutkan sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kan menyimpulkan bahwa kesatuan seperti itu, kita sama-sama mampu memahami publik yang sama dengan cara seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya kita berada dalam kesepakatan tak terucapkan mengenai dunia yang mandiri dari pikiran tempat kita hidup, yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif kita tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kita oleh dunia. Singkatnya, teori kan memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan empiris yang berpuncak pada sintesis, kan, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substantif. Kotak satu, revolusi Kopernikan kan dalam epistemologi. Dalam Critique of Pure Reason-nya kan merangkum epistemologinya dengan menarik analogi revolusi Kopernikus, yaitu pergeseran astronomi dari model alam semesta geosentris ke heliosentris yang dinamai dengan mengacu pada nama Nikolaus Kopernikus 1473 sampai 1543, matematikawan dan astronom Polandia abad ke-16. Sampai sekarang diasumsikan bahwa kognisi kita harus sesuai dengan objek, tetapi semua upaya untuk menemukan sesuatu tentang objek secara a priori melalui konsep-konsep yang akan memperluas kognisi kita. Dalam asumsi ini tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita sekali sekali lagi sekali apakah kita tidak melangkah lebih maju terkait masalah metafisika yang dengan mengasumsikan bahwa objek harus sesuai dengan kognisi kita, yang akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang diminta kognisi secara a priori atasnya, yaitu menetapkan sesuatu tentang objek sebelum diberikan kepada kita. Ini akan seperti pemikiran pertama Kopernikus yang saat dia tidak membuat kemajuan yang baik dalam penjelasan tentang gerakan langit. Jika dia berasumsi bahwa seluruh benda di langit berputar mengelilingi pengamat, mencoba untuk melihat apakah mungkin dia tidak akan lebih berhasil jika dia membuat pengamat berputar dan membiarkan bintang-bintang diam. Sekarang dalam metafisika kita dapat mencoba dengan cara sama
mengenai intuisi objek. Jika intuisi harus sesuai dengan konstitusi objek, maka saya tidak tahu bagaimana kita dapat mengetahui apapun tentang objek secara a priori. Tetapi jika objek sebagai objek indera sesuai dengan konstitusi fakultas intuisi kita, maka saya dapat mempresentasikan kemungkinan ini dengan sangat baik untuk diri saya sendiri. Namun karena saya tidak bisa berhenti dengan intuisi ini, jika intuisi itu ingin menjadi kognisi, tetapi kita harus merujuknya sebagai representasi untuk sesuatu sebagai objeknya dan menentukan objek ini melaluinya. Saya dapat mengasumsikan bahwa konsep yang melaluinya saya membawa penentuan ini juga sesuai dengan objek dan kemudian saya sekali lagi dalam kesulitan yang sama tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek itu secara a priori. Atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama, yaitu pengalaman yang di dalam objek itu dapat dikenali atau sebagai objek yang diberikan. Itu sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini, saya segera melihat jalan keluar yang lebih mudah dari kesulitan. Karena pengalaman itu sendiri adalah semacam kognisi yang membutuhkan pemahaman yang aturannya harus saya asumsikan dalam diri saya sebelum objek apapun diberikan kepada saya. Karenanya bersifat a priori, yaitu aturan yang diekspresikan dalam konsep secara a priori yang dengannya semua objek pengalaman harus sesuai dan dengannya semua objek itu harus setuju. Pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Satu, mengingat asumsi bahwa proporsi di bawah ini diketahui benar, beri label masing-masing pada sebagai analitik atau sintetik. Dua, niscaya atau kontingen, dan tiga, a priori atau a posteriori. Jika ada yang bisa diperdapatkan, nyatakan pendapat Anda dan jelaskan alasan Anda. A. Semua segitiga itu tiga sisi. B. Yang tergambar di papan adalah segitiga. Jika gambar ditulis ada segitiga, maka gambar tersebut memiliki tiga sisi. D. Tidak benar bahwa 1 tambah 2 sama dengan 5. E. Beberapa burung bisa terbang. F. Semua burung yang terbang bisa terbang. G. Matahari akan terbit besok. H. Menyakiti orang yang tidak bersalah demi keuntungan pribadi itu salah secara moral. I. Rata-rata apel lebih besar dari rata-rata anggur. J. Mark Twain dan Samuel Clemens adalah nama yang berbeda untuk orang yang sama. K. Mark Twain adalah Samuel Clemens. L. Air ada H2O. M. Air lebih berlimpah di bumi daripada di planet lain di tata surya kita. N. Tuhan ada atau tidak ada. Dua. Pilih contoh ada sendiri tentang pengetahuan a posteriori. Kemudian tulis esai mini yang menelusuri asal-usulnya dengan hati-hati dengan cara yang masuk akal. Gunakan sebanyak mungkin istilah dalam tabel di bawah ini, tetapi jangan ragu untuk juga menggunakan istilah lain yang muncul di bab ini, terutama yang dicetak tebal. Untuk definisi, Anda mungkin bisa berkonsultasi pada glosarium. Kesan, relasi ide-ide a priori, ide sederhana atau kompleks, materi fakta a posteriori, jek persepsi, tabula rasa, deduksi, konsep, bawaan, induksi. Tiga, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri argumen utama yang mendukung dan menentang inatisme. Empat, dengan kata-kata Anda sendiri argumen utama yang mendukung dan menentang teori tabula rasa. Lima, bagaimana mungkin menghindari inatisme dan tabula rasa. Apa alternatif ketiga? Enam, banyak filsuf memandang pengetahuan sintetik a priori secara skeptis. Mengapa ini bisa menjadi kategori yang sulit untuk dipahami? Bagaimana kan bagaimana kan menjelaskan dan mempertahankannya? Ringkaslah pandangannya dengan kata-kata Anda sendiri. 7. Pertimbangkan klaim bahwa tidak ada pengetahuan sintetik a priori. Jika klaim ini benar, apakah ia bersifat analitik? Jika benar, apakah ia dapat diketahui secara a posteriori? Jika klaim itu benar, tetapi tidak dapat bersifat analitik atau a posteriori, apakah ia harus bersifat sintetik a priori? Jika demikian, apakah mungkin untuk mempertahankan klaim ini secara konsisten? 8. Bagaimana menurut Anda yang paling masuk akal, rasionalisme, empirisme, atau sintesis Kantian? Ringkaslah alasan utama Anda untuk berpikir demikian. Sekian dari bacaan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.